Selamat datang di channel Easy Media. Video ini adalah kelanjutan dari video saya yang pertama yang membahas mengenai cruise traveling. Di video kedua ini saya akan mencoba menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Buat teman-teman yang belum sempat melihat video saya yang pertama, link video tersebut sudah saya sertakan di bagian deskripsi video ya. Semoga informasi yang ada di dalam video ini bisa sedikit menambah wawasan kita, serta menjadi referensi bagi kalian yang ingin mencoba merasakan bepergian menggunakan kapal pesiar. Kalian siap mencobanya? Let's cruise and have fun! Siapakah di antara kalian yang sudah pernah mencoba bepergian atau traveling menggunakan kapal pesiar? Di video saya yang pertama, saya sudah sedikit memberikan gambaran mengenai seperti apa suasana atau fasilitas apa saja yang ada di dalam kapal pesiar. Nah, di part 2 ini, saya akan coba menjelaskan lebih lanjut. Pada umumnya, kapal pesiar memang sengaja dibangun atau didesain dengan konsep yang serba mewah. Hal ini lumrah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kapal pesiar tersebut, yang tentu saja tujuannya adalah untuk merebut hati para calon penumpang kapal. Mereka berlomba-lomba membuat atau mendesain kapal-kapal mereka menjadi lebih menarik dengan menawarkan fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap, lebih modern, lebih mudah diakses, dan lebih nyaman. Namun, dengan tetap memperhatikan faktor yang paling utama dari sebuah moda transportasi, yaitu faktor keselamatan. Kebanyakan mereka yang memilih bepergian dengan kapal pesiar adalah orang-orang yang ingin merasakan sensasi perjalanan yang berbeda. Seperti mendengar deburan ombak misalnya, bisa menyaksikan sunset atau sunrise sambil menikmati secangkir kopi di beranda kabin, atau hanya sekedar ingin merasakan sensasi kapal yang bergoyang saat dihantam ombak. Semua itu adalah salah satu dari sekian banyak alasan mengapa mereka memilih perjalanan dengan kapal pesiar. Dengan kapal pesiar, kita bisa singgah di beberapa tempat atau negara hanya dalam tempo sekali jalan saja, dan tanpa harus berganti moda transportasi lainnya. Misalnya hari ini kita sampai di suatu negara, sebut saja negara A. Besok atau lusa kita sudah sampai di negara berikutnya. Lama perjalanan dari satu titik ke satu titik destinasi lainnya itu tergantung dari jarak tempuh antara keduanya ya. Faktor cuaca juga bisa mempengaruhi waktu tiba dan keberangkatan kapal. Kadang cuaca yang cerah bisa saja tiba-tiba berubah menjadi hujan, bahkan badai yang disertai dengan ombak tinggi. Tapi jangan khawatir, kapal-kapal pesiar zaman sekarang sudah dibekali dengan sistem navigasi yang sangat baik. Kapal biasanya akan melakukan manuver atau merubah haluan apabila mereka menemukan indikasi cuaca buruk akan datang di tengah perjalanan, atau seorang kapten sebuah kapal pesiar biasanya akan mengambil keputusan untuk menunda sementara keberangkatan apabila ditemukan indikasi cuaca akan semakin memburuk dan tidak bisa dihindari. Mengingat keselamatan jiwa adalah hal yang paling utama, jadi penundaan ini perlu dilakukan ya. Kembali ke soal waktu dan destinasi perjalanan, kapal biasanya tiba di tempat tujuan pada waktu pagi hari, sekitar pukul 7 atau 8 pagi.
Setelah menunggu beberapa saat, kru kapal mempersiapkan segala sesuatunya. Para penumpang pun dipersilakan untuk turun dari kapal. Nah, berapa lama waktu yang bisa kita habiskan di luar kapal ini? Biasanya sudah ditentukan. Kapan atau jam berapa kita harus kembali lagi ke kapal. Biasanya sih sore hari ya, sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Tapi ini semua tentatif, tidak melulu harus seperti ini. Bahkan ada juga kok yang sampai bermalam, atau biasa disebut dengan overnight. Banyak penumpang atau kru kapal yang menghabiskan malam di luar pada saat overnight ini, dan mereka baru kembali ke kapal menjelang pagi hari. Nah, sebelum kapal melanjutkan perjalanan, petugas akan mendata dan menghitung kembali jumlah keseluruhan penumpang dan kru kapal yang berada di kapal tersebut. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal. Untuk bisa menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman, sudah barang tentu hal ini harus didukung dengan sarana dan fasilitas kapal yang memadai, yang bisa memudahkan akses para penumpang untuk mendukung aktivitas mereka selama dalam perjalanan. Apalagi mengingat lamanya perjalanan yang bisa memakan waktu berhari-hari sampai akhirnya kita tiba di tempat tujuan. Jadi fasilitas yang mudah serta memiliki akses penuh adalah suatu fasilitas yang wajib dimiliki dan disediakan oleh setiap perusahaan kapal pesiar. Internet misalnya, baik itu penumpang kapal maupun kru kapal yang bekerja, mereka akan tetap bisa mengakses internet dengan mudah. Walaupun sebenarnya mereka harus membayar dengan harga yang relatif terbilang cukup mahal untuk bisa mendapatkan akses internet. Sebagai contoh misalnya, untuk bisa mendapatkan paket internet dengan kapasitas 500 MB saja, kita harus membelinya dengan harga berkisar $18 hingga $20. Tetapi ya paling tidak kita masih bisa terhubung dengan sanak keluarga di rumah, update status di media sosial, mengecek email bisnis, atau sekedar browsing. Saran saya sih gunakan internet seperlunya saja. Lagi pula tujuan kita kan mau berlibur, bukan mau berinternet ria ya. Sebagai catatan juga, kualitas jaringan internet di kapal pun tidak sebaik dibandingkan dengan kita menggunakan paket internet di darat, alias sedikit lemot dan tidak stabil. Karena internet di kapal itu menggunakan sistem satellite networking yang secara kualitas jaringannya jauh di bawah sistem yang biasa kita gunakan sehari-hari di darat. Jadi, pada saat kita berada di kapal, sebaiknya gunakan internet dengan bijak dan seperlunya saja. Nah, kalau untuk makanan, kalian tidak perlu merasa khawatir atau takut kelaparan ya. Karena di dalam kapal sudah banyak tersedia gerai makanan siap saji yang menyajikan berbagai varian menu makanan atau masakan yang bisa kalian nikmati. Mulai versi gratis sampai versi berbayar. Untuk bisa menikmati makanan gratis, sama halnya seperti kita menginap di hotel saja. Hanya tersedia pada saat waktu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanan di sini disajikan secara prasmanan, dengan varian menu yang berbeda-beda setiap harinya. Mulai dari roti, salad, kentang goreng, hingga nasi lengkap dengan lauk pauknya. Kita tinggal memilih sesuai selera kita, dan bagi kalian yang ingin menyantap makan ringan atau ngemil di luar jam makan, kalian bisa kok memesan makanan melalui room service atau datang saja ke gerai makanan yang tersedia. Biasanya mereka menyediakan makanan ringan seperti pizza, hamburger, hotdog, egg wrap, kentang goreng, nachos, dan lain sebagainya. Biasanya gerai ini buka mulai dari jam 10 pagi hingga jam 2 dini hari. Jadi lumayan panjang ya waktunya. Tetapi ingat, untuk servis ini kita dikenakan biaya alias tidak gratis. Tersedia juga beberapa premium restoran bagi kalian yang ingin mencoba menyantap makanan ala koki terkenal nih. Namun, untuk bisa makan di sini, kita harus melakukan reservasi atau booking terlebih dahulu. Harga paket makanan yang bisa kalian pesan di sini berkisar antara $20 hingga $100 per kepala. Tergantung menu yang kalian pesan, kalian bisa mencobanya di malam-malam yang menurut kalian spesial saja. Seperti merayakan ulang tahun salah satu anggota keluarga misalnya, atau
romantic dinner sama pasangan. Sama halnya dengan makanan, di kapal pesiar pun tersedia juga minuman dengan berbagai varian jenis dan rasa, mulai dari minuman panas, minuman dingin, soft drink, hingga minuman beralkohol. Namun, minuman beralkohol ini hanya bisa diberikan kepada orang dewasa saja ya, dan dikonsumsi dalam takaran yang tidak berlebihan, dan harus tunduk dengan responsible service alcohol atau kebijakan dalam penyajian dan konsumsi minuman beralkohol. Kalian yang belum dewasa tidak akan bisa mendapatkan minuman jenis ini karena kebijakan penyajian minuman beralkohol yang sangat ketat. Selain itu juga kalian harus menunjukkan cruise ID kalian. Jadi pada saat kalian berada di kapal, kalian akan diberikan sejenis kartu khusus yang disebut cruise card. Fungsinya selain sebagai tanda pengenal, juga berfungsi sebagai kunci kamar dan alat transaksi. Kartu ini memiliki warna atau desain yang berbeda antara orang dewasa dan anak-anak. Buat yang tidak suka jenis minuman ini, kita bisa mencoba jenis minuman lainnya kok. Coba saja kalian memesan minuman jenis mocktail, yaitu jenis minuman racikan yang hanya terbuat dari sirup atau sari buah yang rasanya tidak kalah nikmat dan segar. Lantas, bagaimana cara kita melakukan transaksi pembayaran di atas kapal pesiar? Misalnya membeli souvenir, membayar tagihan atau billing makan dan minum, atau membayar fasilitas berbayar lainnya yang mungkin saja kita gunakan selama berlayar. Apakah menggunakan uang cash, kartu kredit, atau kartu lainnya? Untuk jawabannya akan saya coba bahas di video berikutnya, sekaligus memberikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas lainnya. Well, semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap positif, dan salam traveling.